Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Alia Zahira dari kelas Manajemen A20 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pahami selama 1 semester melaksanakan pembelajaran mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan. Nah, mata kuliah literasi sosial ini mengajarkan tentang pendidikan yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta kepribadian agar manusia dapat memanusiakan manusia yang lainnya. Nah, pendidikan ini menurut saya juga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam memberikan ilmu pengetahuan, melestarikan budaya, dan mengembangkan kreativitas serta inovasi. Nah, tujuan dari pendidikan sendiri adalah sebagai adanya proses pembelajaran yang ditempuh oleh mahasiswa seperti saya untuk dapat bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang telah saya lakukan. Nah, pendidikan yang saya tempuh saat ini juga dapat mengajarkan saya kemampuan untuk menguasai teknologi, memiliki critical thinking yang baik, komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk problem solving yang baik. Pendidikan ini tentu saja dapat bermanfaat untuk saya ke depannya. Nah, selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh manusia dapat berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan peraturan-peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat dan juga berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam menentukan ide, peraturan, dan norma yang berlaku. Nah, dalam berbudaya, kita harus menjalaninya dengan etika. Etika ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh seseorang. Nah, kehidupan berbudaya juga berkaitan dengan peradaban. Peradaban manusia menjadi dasar dari perkembangan umat manusia itu sendiri. Manusia perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan peradaban agar terhindar dari dampak negatif dari perkembangan peradaban yang telah modern ini. Nah, selanjutnya di sini kita memahami bahwa adanya peradaban menjadikan kita juga mengerti bahwa manusia sebagai makhluk individu yang hidup dan tinggal pada suatu lingkungan sosial. Nah, lingkungan ini nantinya akan mempengaruhi perbedaan antar individu. Di sini kita memahami bahwa antar individu memiliki karakter yang berbeda. Nah, dari sini akan terjadi sosialisasi antar manusia. Nah, saat bersosialisasi itu sendiri, manusia dapat melatih kedisiplinan, membentuk karakter, memahami antar manusia satu sama lain, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, dengan bersosialisasi sendiri, kita perlu memperhatikan bahwa sosialisasi tersebut memiliki nilai, moral, dan hukum yang berlaku di lingkungan sekitar. Nah, nilai ini dapat menjadi sumber dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial. Norma sendiri sebagai perilaku manusia yang memiliki perubahan makna. Nah, hukum dapat berupa peraturan yang nanti akan dijalankan oleh manusia. Nilai, norma, dan hukum merupakan landasan yang pokok untuk membentuk karakter manusia. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita pasti memahami bahwa manusia memiliki karakteristik yang beragam dan juga manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, dari keberagaman ini menghasilkan perbedaan antar masyarakat dalam berbagai bidang yang dapat bersosialisasi. Nah, oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan orang lain perlu memperhatikan keragaman antar sesama agar dapat saling menghargai dan saling menghormati antar satu sama lain. Nah, interaksi dengan manusia saat ini dapat dilakukan melalui perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemajuan teknologi ini juga sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi ini dapat mengubah pola hidup dan gaya hidup dari manusia. Nah, peran teknologi ini menimbulkan beberapa kemudahan seperti kemudahan dalam berkomunikasi, seperti komunikasi jarak jauh saat
ini yang kita lakukan kuliah melalui platform Zoom Meeting. Nah, kemudahan tersebut dapat menjadi jalan agar kita untuk lebih berkembang dalam teknologi. Selain itu, masyarakat sekarang dapat melakukan pembelanjaan secara online. Secara online sekarang dapat lebih mudah. Nah, tetapi perkembangan ini tidak luput dari dampak yang kurang baik, seperti adanya pola pengasuhan anak saat ini. Nah, banyak anak-anak yang ketika diberi smartphone akan merasa lebih tenang, lebih senang, dan tertib. Jadi, anak-anak dapat bergantung dengan smartphone. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya memilih perkembangan yang positif dan menjauhi perkembangan yang negatif atau kurang baik. Nah, manusia melakukan segala aktivitasnya ini di lingkungan. Nah, sebagai manusia yang juga menjadi penduduk di suatu lingkungan ini, kita harus menjaga kualitas lingkungan. Karena itu sudah termasuk tanggung jawab dari kita sebagai manusia. Nah, lingkungan ini dapat rusak karena alam dan karena manusia. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat manusia sudah mulai muncul, seperti banjir yang disebabkan manusia saat membuang sampah sembarangan, dan kebakaran hutan akibat pembuangan puntung rokok secara sembarangan pula. Nah, sebagai manusia, kita harus peduli terhadap lingkungan agar dapat menjaga kualitas lingkungan hidup ini agar tetap layak untuk kita huni. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kebudayaan akan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, makhluk yang memiliki akal, makhluk yang memiliki perasaan, makhluk yang memiliki kehendak yang dapat membuat sebuah ide atau gagasan dan perasaan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, selain itu, dengan adanya teknologi baru, kita dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sesuai dengan impian dan harapan yang telah dicita-citakan untuk mencapai kehidupan yang lebih harmonis. Nah, dengan akal itu sendiri, manusia dapat berpikir, dapat merenung, dapat menginterpretasikan segala macam realita di dalam kehidupan yang akan dihadapinya. Nah, dengan akal pula, manusia dapat berpikir untuk dapat bagaimana dapat hidup dengan lebih baik dengan sesama manusia lain, untuk dapat saling menghormati, dapat saling menghargai, saling tolong-menolong dengan penuh toleransi. Nah, pola hidup tersebut akan menjadikan manusia sebagai manusia yang berbudaya, yang nantinya dapat membentuk nilai budaya yang dapat digunakan untuk pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, adanya nilai-nilai tersebut, kehidupan manusia akan lebih teratur dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Manusia mengalami perkembangan yang nantinya dapat memahami nilai kehidupan sehingga dapat menjawab semua masalah dalam kehidupan. Nah, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, kita memerlukan lingkungan yang baik pula. Nah, oleh karena itu, manusia juga harus membangun kesadarannya untuk benar-benar peduli dalam mengelola lingkungan hidupnya agar tetap menjadi tempat hidup yang bisa dipertahankan kualitasnya untuk diri sendiri maupun untuk generasi lain. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya tuturkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erma selaku dosen mata kuliah atas ilmu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.